Nah, jadi tadi materi yang pertama itu adalah deteksi dininya. Jadi dengan kita IVA ya. Jadi nanti kan sebentar ada juga praktek ya, langkah-langkah untuk melakukan tes IVA. Oke. Nah, perbedaan antara tadi pap smear atau tes yang lain dengan IVA itu bahwa dulu dinyatakan salah satu keterbatasan dari IVA adalah tidak bisa ada dokumentasi. Tapi kalau kita pap smear kan ada di print out tuh, ibunya bawa pulang bisa dibaca ya, deskripsi sel-selnya ada. Begitu juga kalau misalnya HPV DNA test itu ada. Sekarang kita mengembangkan untuk teman sejawat, dokter dan teman-teman bidan di FKTP ini bagaimana bisa melakukan dokumentasi. Ya, hasil deteksi dini dari kanker leher rahim dengan Dovia, ya Dovia atau DOIVA, ya terserah mau Indonesia atau bahasa Inggris ya. Ya, tadi konsep dasarnya adalah ini diulang-ulang ya, karena nanti teman sejawat kan ini akan melakukan edukasi, promosi untuk di efektif prevention ya, primer. Jadi pencegahan ini mencegah kontak dengan melakukan promosi vaksin HPV. Kita targetnya 90% untuk usia anak sekolah 10 sampai 15 tahun ya. Tapi ini masih sementara, mungkin daerah lokus-lokus tertentu ya, tidak semuanya. Targetnya sih mudah-mudahan tercapai tahun 2030 90% anak-anak kita yang usia sekolah di bawah 15 tahun itu sudah mendapatkan vaksinasi HPV ya. Nah, kemudian untuk pencegahan sekunder dengan deteksi dini 70% screening, tapi kan kita sekarang 80% ya. Kemudian terapi dini bahkan di pre-cancer itu di rumah sakit kalau bisa dilakukan 90% yang ada lesi yang tidak memenuhi untuk krioterapi dilakukan penanganan tindak lanjut di rumah sakit ya, apakah menggunakan larutan PCA atau cold coagulation atau menggunakan lip dan leads tergantung fasilitas yang ada di sana. Nah, untuk DOIVA itu krioterapi dan IVA dan krioterapi tentu teman sejawat saat ini hadir dalam rangka kita training untuk bisa memberikan pelayanan dalam hal screening, artinya SDM yang siap melakukan screening. Karena hasil penelitiannya jelas mungkin sudah disampaikan bahwa kenapa screening kita sangat rendah, karena SDM-nya yang kurang, ya. Terlepas dari masalah geografi, masalah-masalah hambatan yang lain di keluarga, suami, keluarga, itu ternyata memang kita masih sangat-sangat kurang SDM yang terlatih untuk melakukan screening. Nah, untuk pencegahan tersier ya tentu mereka yang sudah terinvasi atau terinfeksi. Nah, ini mudah-mudahan insya Allah ada penurunan kejadian kanker serviks dengan sekarang kita mencakup target 2030-2040 tidak terjadi apa yang dikatakan bahwa sampai 40% bisa terjadi peningkatan insiden atau prevalensi. Ya. Nah, deteksi dini yang ideal tentu tadi sudah disebutkan efektif, praktis, aman, ya mudah dilakukan dan tentu tidak nyaman untuk pasien juga ya. Jadi tentu kita hanya untuk screening ini, deteksi dini, tentu cara-cara ini harus terpenuhi. Nah, kalau kita bisa bandingkan, ini sama tadi ya. Nah, yang paling saya mau lihat di bawah ini, kita karena di dokumentasi. Jadi sekarang kita ada teledovia ya. Jadi ada istilah bahwa kita bisa teman sejawat mendokumentasikan dan membuat suatu grup kepada teman sejawat yang ada di Sulawesi Tenggara, dokter SPOG-nya siapa, untuk bisa dikonsultasikan. Kami juga seperti itu. Ya semua yang sudah dilatih, itu Mas Saisi sampai sekarang yang sudah dilatih dari 2018, 19 itu tetap kalau dia melakukan IVA dan ragu-ragu, dia akan mengupload di grup bahwa dok ini tolong di hasilnya apakah positif atau negatif, ada infeksi atau tidak. Jadi kita bisa memberikan rekomendasi bahwa ini pasien negatif, oh ini hanya infeksi, silakan diterapi dulu, baru nanti dikontrol lagi, ya seperti itu.
Nah, hasil dari temuan IFA kan ini bisa normal pertama, jadi IFA-nya negatif. Nah, itu rekomendasinya periksa berkala setiap 1-3 tahun. Kalau untuk tes IFA kan 3-5 tahun ya. Kalau dia ada radang, cervicitis, maka kita bisa, kalau dia ringan dan sedang, teman sejawat dokter umum di FKTP itu boleh melakukan pengobatan ya, apalagi kalau akut, misalnya ada ibunya keputihan yang banyak dan jelas bahwa suatu trichomonas, suatu BV, itu silakan diterapi. Tapi kalau yang sifatnya berat, meragu-ragukan bahwa ini infeksi atau sudah ada sel-sel yang atipik, sebaiknya dirujuk ya, mungkin kami melakukan biopsi. Nah, itu kalau yang ketiga bisa saja IFA positif. Nah, kalau IFA positif memenuhi syarat, tapi kalau positif kemudian tidak memenuhi syarat untuk dilakukan krioterapi, maka silakan dirujuk. Di rumah sakit mungkin kami melakukan cold population, LEEP atau LEEDS ya. Jadi di layanan primer tidak dapat dikerayu. Kenapa? Lesinya lebih dari 75% pada 2 kuadran. Lesinya kecil tetapi dia melewati batas prop 2 mili ya. Jadi itu yang dikerjakan, harus dirujuk. Yang keempat bisa saja pada saat kita buka ternyata bahwa memang suspek cancer ya, di risiko pertamanya cancer ya sudah dirujuk. Ya, itu barangkali yang perlu kita pahami pada saat kita melakukan hasil temuan dari IFA yang kemungkinan bisa terjadi. Nah, jadi pengembangan dari Telodovia ini adalah inovasi untuk meningkatkan efektivitas supaya ada dokumentasi. Jadi menggunakan HP boleh, kemudian sekarang kan di pengantin-pengantin kita juga langsung ya. Kalau teman sejawat mau menyiapkan ini, silakan untuk print out dan pasiennya bisa di print out. Syaratnya pada saat kita IFA dokumentasi, tentu kita akan menyampaikan ya ke ibunya bahwa kami akan melakukan dokumentasi lewat foto, tapi ibu tidak usah khawatir, ini tanpa identitas, cukup kita yang tahu siapa pasiennya. Yang kedua, itu tidak boleh mengambil dinding vagina, bulu-bulu, pubis dan sebagainya ya. Jadi betul-betul hanya porsio yang ditampilkan. Bahkan ada ibu-ibu yang minta langsung di-share. Dok, boleh saya share langsung, bidan boleh saya di-share langsung saya punya hasil, itu bisa. Kalau kita punya ada print out yang bisa, boleh silahkan. Jadi dapat dicetak, ya, disambungkan ke media ke fasilitas untuk yang mencetak dan menggunakan kertas foto itu bisa dicetak. Jadi menyerupai kayak mini kolposcopy ya. Jadi kita menggunakan aplikasi pada HP kita itu bisa. Nah, pengembangannya pada kondisi pelatihan tentu kesulitan melakukan supervisi jarak jauh ya. Jadi itulah kenapa sampai membuat suatu grup nanti untuk bisa berkomunikasi dengan teman sejawat yang lain yang sudah pelatihan dan fasilitator atau pembimbing klinik yang ada. Sehingga pada saat Anda untuk kita bisa evaluasi Anda telah melakukan dengan baik cara mengambil foto, juga pembelajaran jarak jauh dengan telemedicine dengan menggunakan aplikasi ini, insya Allah bisa tertangani dengan baik pasiennya. Ya, jadi kalau pasca pelatihan kita juga bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Walaupun teman sejawat sudah balik di tempatnya melakukan ada ragu-ragu, silakan dikirim lewat grup ya, di melakukan telemedicine ya. Nah, kunci DOIPA adalah HP ada sinar yang menyerupai kolposcopy. Jadi tipsnya minta izin bahwa ini akan dilakukan foto, kemudian menjelaskan pengambilan gambar hanya fokus pada tampilan serviks. Jadi tidak boleh ada vulva atau paha yang kelihatan ya. Kemudian menggunakan pencahayaan yang cukup berasal dari telepon, sebenarnya bisa ya diatur dari HP-nya untuk dilakukan fokus pada serviks. Ya sekarang kan HP banyak ya modelnya, jadi saya kira pengambilan gambar luar biasa. Jika foto dokumentasinya sudah selesai, akan dikirim, dicetak atau ditampilkan 80% dari ruangan itu adalah serviks, tidak menulis nama langsung, cukup dikode saja ya. Jadi sejawat nanti pada saat melakukan foto itu betul-betul ini harus terpenuhi syarat-syaratnya ya,
Jangan sampai mengupload macam-macam, ada gambar-gambar yang lain, ada identitasnya, itu tidak boleh. Kita bisa dituntut, ya. Jadi ini harus ada kesepakatan bersama antara pasien bahwa kita akan mengambil gambar, tetapi ini betul-betul hanya untuk memperlihatkan bahwa ibu posisi porsionya seperti ini, normal, sakitkah atau apa, ya, itu. Nah, ini contoh foto yang bagus. Ini adalah yang di sebelah kiri, ya. Jadi ini kelihatan serviks. Sebenarnya sih masih terpotong ya batasnya. Jadi harusnya kelihatan serviksnya bulat. Nah, tidak benar kalau seperti ini, ya, yang sebelah kanan. Kelihatan bulu-bulunya, labiumnya, spekulumnya, oh justru yang porsionya di dalam kecil. Ini tidak benar, ya. Pengambilan foto yang benar 80, 75, 80% harus menampilkan serviks saja, ya. Oke. Ya, jadi tipsnya tiap merek HP tentu berbeda ya. Jadi untuk memudahkan dokumentasi silakan kalau Samsung ya kayaknya itu ada assistive light-nya. Jadi dia ada pencahayaan sendiri bisa diisi. Oppo, Vivo juga ada juga yang menggunakan apa nih cam scanner, kamera plus, tetapi tidak merubah dari lesi yang ada ya. Jadi tidak boleh membuat aplikasi yang membuat smooth dan sebagainya karena dia harus tampil apa adanya ya. Itu mungkin tips-tips yang ada pada DoIFA. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini kalau kita sebelum melakukan IFA ada benang AKDR-nya, kita buka ini bukan cancer ya. Jadi kita lihat dia punya kolumner junction-nya kelihatan, kemudian SSK fungsionalnya jelas nampak, kemudian di aplikasi dan sesudah di IFA ini memberikan hasil yang positif ya. Ternyata bahwa semua melingkupi malah. Ini luas sekali, ini tidak bisa. IFA positif, tetapi kita tidak bisa melakukan aplikasi untuk tindak lanjut krioterapi, ya karena permukaannya ini mengenai lebih dari 75% dari 2 kuadran, ya. Jadi dirujuk, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya nanti akan ada. Ini juga kolposkopi kan kurang lebih seperti ini. Jadi dia merupakan mini kolposkopi ya dengan cam scanner atau fasilitas HP yang ada dengan kameranya itu cukup bagus menyerupai kolposkopi. Jadi kalau kita pakai HP ini yang di bawah hasilnya menggunakan kolposkopi juga penampakannya hampir sama ya. Ya, jadi ada juga untuk seluruh silakan nanti ada mungkin portal yang dibuat untuk teman sejawat di Sulawesi Tenggara, semua yang sudah pelatihan tergambar membentuk suatu kelompok komunitas bentuk grup WA ya. Yang bisa di situ untuk menampilkan hasil foto-fotonya untuk berkonsultasi jarak jauh ya sehingga bisa dipantau hasil-hasil yang ada dan bisa didokumentasikan dengan baik. Ya, seperti ini contohnya ya, ini dikirim sebelum tes IFA begini dia ragu-ragu, mohon maaf ada baiknya pengirim menyampaikan nanti kita akan menjawab ya teman sejawat akan menjawab. Apakah mohon konsul seperti ini dikirim sebelum dan sesudah, kemudian nanti akan dijawab oleh teman sejawat yang berwenang ya. Jadi sebagai pesan bahwa deteksi dini kanker ini dengan menggunakan IFA tes merupakan hasil yang sangat menjanjikan untuk kita termasuk di negara berkembang karena dia mudah, murah, hasilnya langsung dan bisa mendeteksi dini lebih luas ya dan bisa di layanan primer dikerjakan teman sejawat di puskesmas. Kemudian nilainya tesnya lebih karena ada dokumentasi yang kita sudah diperkenalkan untuk mengambil foto ya. Jadi bisa lebih murah, lebih mudah, tidak perlu menggunakan alat kolposkopi. Dan bisa juga digunakan sebagai media konsultasi untuk berkomunikasi jarak jauh. Dan bisa hasilnya lebih cepat dan lebih akurat dengan konsultasi menampilkan foto-foto yang sudah ada. Terima kasih, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Silahkan. Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini dok, saya kan pengalaman sedikit pernah melakukan pemeriksaan IFA itu tahun 2015 dok. 2016 dok, 2016.
Terus yang saya periksa itu pasien dengan retro, dia rahimnya retro, Dok. Jadi saya masukkan spekulum itu, Dok. Saya sudah pilih spekulum yang paling kecil karena dia juga orangnya kecil. Tapi pada saat saya masukkan spekulum itu, Dok, dia langsung berdarah, sedikit ada darah. Itu yang saya mau tanyakan, Dok. Penyebabnya itu apakah karena dia terlalu retro sehingga saya memasukkan spekulumnya itu terlalu dalam, atau ada penyebab lain, Dok? Itu saja, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa langsung Pak Wahyu kami jawab. Ya, terima kasih Bu Meta. Ya, langsung jawab saja ya. Iya, Ya, Dok. Oke. Jadi betul, salah satu kesulitan nanti yang teman sejawat akan dapatkan adalah bagaimana mempresentasikan porsio dengan baik dan benar, ya. Jadi ada kesulitan, apalagi pasien dengan, jadi tanya baik-baik dulu bahwa ini ada seksio 2 kali, ya, sehingga jangan nanti spekulum masuk baru mencari-cari di mana porsionya. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu pasti pasien merasa sangat-sangat tidak nyaman. Nah, terus tadi kalau saya selalu sarankan periksa dalam dulu, ya, sehingga bisa mengetahui di mana lokasi porsio, apakah dia bentuknya retro atau ante. Jangan spekulum yang mencari porsio di mana. Tetapi kita masuk spekulum itu sudah tahu porsio ini agak di atas, jadi kita mengarah ke belakang selalu aplikasi spekulum, tabe, karena kemarin ini kan ada beberapa yang mungkin belum terbiasa ya menggunakan spekulum. Spekulum itu keras ya, jadi tolong kalau kering pakai jelly ya, dipakaikan jelly di permukaan biar pasien lebih nyaman. Selalu pasien dibuat rasa nyaman, tabe. Ini kemudian dia ke bawah. Jadi tangan itu menekan dulu perineum ke bawah di introitus, ke bawah ke belakang, dan spekulum dimasukkan mengarah ke belakang, ke posterior, jangan mendatar. Karena kalau kita mendatar begini, kena tulang simfisis itu sakit sekali. Sakit, ya. Jadi tolong seolah-olah diri kita lah yang dipasangkan spekulum sehingga kita bekerja dengan baik, menjaga ibu merasa nyaman. Dan selalu berbicara, ibu enggak nyaman sedikit ya, ke belakang, karena kalau di belakang itu kan longgar, ada rektum, jaringan perineum itu longgar, tapi kalau ke atas ada tulang simfisis itu keras, jadi selalu ke bawah. Nah tadi pertanyaannya, apakah bisa karena spekulumnya? Bisa, kalau dia kering ya, jadi bisa terjadi erosi, tapi identifikasi dulu sumber perdarahannya dari mana. Ya, apakah betul karena iritasi dari spekulum, atau memang porsionya yang berdarah, yang mudah berdarah, ya. Jadi tadi kita lihat dulu, karena memang ada porsio yang kolumner junctionnya itu sangat-sangat rapuh, ya, tetapi dia normal saja. Jadi artinya dia kalau tersentuh sedikit mudah berdarah, tetapi dia bukan di zona transformasi ya. Jadi dia di daerah kolumner, karena di kolumner ini kan masih sel-sel yang masih sangat muda. Jadi kalau tersentuh biasa dengan, apalagi kalau kita biasa pals, mersitobras ambil di situ, biasanya berdarah, ya, tapi itu normal saja. Ya, jadi kita lihat dulu dari mana sumber perdarahannya. Kalau betul karena erosi, peregangan, kemudian itu berarti akibat spekulum kita bisa. Iya, Dok, ya. Di kolumnernya, Dok, yang berdarah waktu itu. Ya, kalau di kolumnernya berarti mungkin memang dia mudah berdarah, mungkin karena tersentuh. Tidak sentuh pun juga kalau di hubungan saja bisa berdarah. Jadi kita tanya baik-baik apakah ada riwayat kontak bleeding atau tidak, ya. Ada bentor lagi, seringkali ibu ada bercat keluar kalau habis hubungan, atau ada darah pada saat di luar dari siklus haid. Nah itu kita mesti tanya baik-baik, sesuaikan, ya. Oke. Terima kasih, Dok. Ya. Untuk kasus pada vaginismus bagaimana, Dok? Terus yang kedua, kan biasanya kalau ada infeksi pada vagina, seperti misalnya keputihan akibat BV atau kandidiasis, karena saya pernah mengalami BV, Dok, itu nyeri banget, disentuh aja sakit. Nah itu apakah lebih baik diobati dulu, baru dia nanti datang lagi? Terima kasih, Dok.
Iya, terima kasih. Jadi tadi kan kalau kita akan melakukan IFAS, kalian kan bisa mengidentifikasi adanya infeksi atau tidak ya, Dok, ya, Dr. Francisca. Jadi saya kira kalau pada saat kita melakukan anamnesis, ada tanda-tanda radang, terus tadi kan yang pertama pertanyaannya vaginismus. Jadi kalau vaginismus kan tentu aplikasi untuk memasukkan spekulum itu sangat susah. Jadi buatlah pasien pada saat, itulah saya tadi katakan pada saat kontak pertama, pada saat kita promosi, perkenalkan diri dengan baik, apa yang kita akan kerjakan, biar pasiennya rileks. Vaginismus itu terjadi kan pada pasien yang stres dan tidak siap, ya. Jadi dia punya otot vagina itu mengeras, dan itu kita tidak mungkin paksakan karena pasti akan sakit, ya. Walaupun pakai jelly, itu pasti akan sakit, tidak nyaman. Jadi buat pasien, jadi kalau mendapatkan kasus yang susah untuk aplikasi, pasien dipersilakan dulu untuk duduk, kasih tenang, edukasi lagi supaya dia relaksasi. Oke? Jadi jangan dipaksakan ya, bahwa ini harus dilakukan tes IFA, harus kita lihat situasi kondisinya. Terus yang kedua pertanyaannya, kalau ada infeksi, ada radang, misalnya kita lihat, oh ini BP, jelas ya, dengan bau amis, kemudian mungkin, oh ini ada candida, betul, kita terapi. Ya, kita terapi dulu supaya nanti kita setelah itu kan paling 7 hari. Ya, seminggu. Jadi Bu, 2 minggu setelah seminggu ini kita bersihkan lagi, baru kita melakukan IFA. Karena kan nanti agak sulit untuk melakukan aplikasi IFA kalau ada radang, ya. Tetapi dengan IFA itu bisa kita juga melihat bahwa ini radang, bukan IFA positif. Bisa juga mengidentifikasi. Dan kalau kita sudah tahu kalau itu ada infeksi, maka silakan teman sejawat untuk terapi dulu, ya. Oke. Oh iya, sebelum pemeriksaan IFA, misal berapa hari setelah haid atau bagaimana. Jadi IFA ini salah satu kelebihannya, menstruasi pun bisa dikerjakan, ya. Prinsipnya darah ini kita bersihkan, jadi bukan juga pada saat banyak-banyaknya ya, karena porsio kan harus kering. Ya, jadi syarat tertentu misalnya kalau pap smear kan kita biasanya jangan dulu hubungan Bu 2-3 hari. Kalau IFA tidak, karena pada saat kita akan melakukan aplikasi kita bersihkan dulu serviks. Ya, jadi itu tidak menjadi syarat. Nah, ya mungkin kalau ada berdarah banyak setelah hari haid tidak ada batasannya ya. Prinsipnya haid pun boleh, yang penting bisa membersihkan dengan baik, bukan pada saat yang lagi banyak-banyaknya, itu boleh. Ya, jadi ini masih tinggal flek-flek bidan dokter, apa boleh IFA? Boleh. Apalagi kalau sudah tinggal flek-flek hari keempat, kelima, ya itu boleh. Tinggal bersihkan saja porsionya, kemudian kita bisa identifikasi bahwa dia bukan kanker, tidak curiga kanker, SSK-nya kelihatan, silahkan kerjakan. Ya, itu barangkali atau terima kasih. Mungkin sudah terjawab ya. Ya, jadi tidak ada syarat khusus. Prinsipnya porsio bisa bersih kering. Jadi kalau haid pun sudah hari keempat, kelima, sudah bisa dibersihkan, porsionya nampak, silakan kerjakan. Hubungan tadi malam tidak menjadi syarat bahwa harus menunda hubungan, beda dengan kalau pap smear. Pap smear harus tidak dalam kondisi haid, kalau bisa tidak hubungan 2 hari sebelumnya. Tapi bukan syarat mutlak juga ya kalau hubungan. Karena sekarang kan media mikroskop itu sudah sangat bagus. Cuman dari TA biasa, Dok, kalau bisa jangan ada sperma kasihan kalau mau pap smear ya. Di bawah mikroskop bisa dilihat juga spermanya. Iya, oke. Makasih. Itu barangkali ya.